Bismillahirrahmanirrahim. Untuk podcast kali ini mengambil judul Jadilah Islam secara kafah, jangan hanya menjadi Islam yang KTP. Jika kita masuk Islam atau sudah menganut Islam sejak lama, maka prinsip yang harus dipegang adalah masuklah Islam secara keseluruhan. Jangan hanya sekedar membawa status Islam di KTP. Salat tidak dijalani dan juga syirik masih dilanggengkan. Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita masuk ke Islam secara kafah, sebagaimana disebutkan dalam ayat Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitani innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Ayat ini menerangkan perintah pada hamba Allah yang beriman yang benarkan risalah Rasulullah SAW untuk mengambil atau mengamalkan seluruh ajaran Islam semampunya, termasuk menjalani setiap perintah dan menjauhi setiap larangannya. Itu kata Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya. Lalu yang dimaksud udkhulu fisilmi adalah masuklah dalam Islam. Demikian pula kata Al-Aufi dari Ibnu Abbas dan lainnya. Sedangkan menurut Rabi bin Anas, katakan bahwa maksudnya adalah laksanakanlah ketaatan. Adapun maksud kafah dalam ayat tersebut, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abbas dan selainnya, adalah keseluruhan. Lalu Mujahidin mengatakan, lakukanlah keseluruhan amal dan berbagai bentuk kebajikan. Sedangkan Ibnu Katsir menegaskan bahwa maknanya adalah lakukan seluruh ajaran Islam sebagai cabang iman dan berbagai macam syariat Islam. Ibnu Abbas juga pernah mengatakan, masuklah dalam syariat Nabi Muhammad SAW, jangan tinggalkan ajaran sedikitpun, maka itu sudah mencukupkan kalian dari Taurat dan ajaran di dalamnya. Ikrimah mengatakan bahwa ayat di atas itu diturunkan pada golongan orang yang baru masuk Islam dari kalangan Yahudi. Mereka adalah seperti Abdullah bin Salam, Salabah, Asyad bin Ubaid, di mana mereka meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk dibolehkan membaca Taurat di malam hari. Maka Allah memerintahkan untuk menyibukkan diri dalam menjalankan syariat Islam sehingga bisa melupakan ajaran yang lainnya. Keterangan ini dan sebelumnya disarikan dari tafsir Al-Quran Al-Azim karya Ibnu Katsir mengenai tafsir pada ayat yang sedang kita bahas kali ini. Ketika menjelaskan ayat di atas, Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Syadi rahimahullah berkata, laksanakanlah seluruh ajaran Islam, jangan tinggalkan ajaran Islam yang ada. Jangan sampai menjadikan hawa nafsu sebagai tuan yang dituruti. Artinya, jika suatu ajaran bersesuaian dengan hawa nafsu, barulah dilakukan. Jika tidak, maka ditinggalkan saja. Yang mesti dilakukan adalah hawa nafsu yang tunduk pada ajaran syariat dan melakukan ajaran kebaikan sesuai kemampuan. Jika tidak mampu menanggapi kebaikan tersebut, maka dengan niatan saja sudah bisa mendapatkan pahala kebaikan. Lihat pada tafsir Al-Karimi Rahman karya Syekh Asyadi tentang tafsir ayat yang sudah saya bacakan tadi. Pelajaran dari ayat tersebut, jika di syariat Islam memerintahkan untuk meninggalkan ajaran dan tradisi syirik, maka kita syami'na wa ta'na. Jangan karena alasan pertahankan budaya, akhirnya tradisi yang dimurkai. Jangan karena alasan pertahankan budaya, akhirnya tradisi yang dimurkai Allah tersebut terus dilariskan. Seperti kita lihat saat ini, masih saja laris manis tradisi ruwatan, sedekah laut, minta keberkahan dengan menggantung jimat, dan lainnya yang dijalankan oleh orang yang ngaku Islam. Jika Islam memerintahkan untuk melaksanakan ibadah badan
yang mulia seperti sholat dan puasa, maka kita terus berusaha menjaganya. Jika ajaran Islam memerintahkan kita bersedekah yang wajib dengan zakat pada harta kita, maka kita pun manut dan menjalankannya, tanpa ada rasa kikir dan pelit. Islam juga memerintahkan kita untuk beribadah harus sesuai dengan tuntutan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ikutilah, jangan membuat ajaran yang tidak ada tuntutan, atau malah sering berdalil, yang penting niatannya baik. Padahal yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah dan Rasulullah. Jadi berprinsiplah pada beribadah harus dengan dalil. Begitu pula ketika ajaran Islam memerintahkan untuk berlepas diri dari ajaran orang kafir yang berkaitan dengan perayaan mereka. Maka kita pun tidak boleh menghadiri, memeriahkan, atau sekedar mengucapkan selamat. Oleh karenanya, jangan jadi Islam yang separuh-paruh alias Islam KTP. Masuklah Islam secara kafah dengan menjalankan seluruh syariat Islam. Wallahu waliyut taufiq wasyadad.